tadi telepon gitu. Masuk dulu. Biarin Pak. Kamu malu-maluin aku aja sih. Gini aja. Bapak di sini, ini kan kita lagi syuting Pak. Nggak enak kalau misalnya ribut-ribut. Bapak janji sama kita bisa ngobrol baik-baik. Sekalian aja ini kan ada permasalahan. Bisa langsung tanya sama Ustadz ya, atau kita ngobrol baik-baik di sini kita cari solusinya. Pak Ustadz saya nggak mau, Pak Ustadz nggak apa-apa, Mbak Noni. Udah kamu ngapain lagi sih kesini Mas? Aku udah sering tahu nggak minta maaf sama aku Mas. Udah lah. Anak kamu juga nggak nyari kamu, tahu nggak? Udah, Mbak Noni. Mbak Noni. Gini deh. Kita pakai begini sama. Nggak usah bertengkar. Gini deh Mbak Noni. Nggak usah bertengkar. Kamu udah sering kayak begini. Kamu ngomong kamu berubah. Ayo, Tapi mana? Tolong Pak. Ya. Tolong. Demi anakku, Pak. Iya. Ayo, udah ya. Aku udah sakit tahu Udah ya. Mbak Noni. Ayo, udah ya. Selesaiin ya. Selesaiin baik-baik ya. Ayo. Mumpung ada Pak Ustadz, nanti kita tanya langsung ya. Tahan emosi ya, nggak enak kok soalnya kalau Mbak Nuni juga tahan emosi. Tahan emosi. Mas apa namanya? Doni, Pak. Mas Doni. Saya kira juga tahan emosi. Saya kira itu. Gini deh, Mas. Ya. Mas. Iya. Iya. Iya boleh. Mas kalau ini pakai topeng dulu ya. Nih, sabar. Ya. Jadi tadi Bapak Doni ya. Ya ini ada yang ingin disampaikan mungkin sama istrinya. Jadi tolong jangan marah-marah. Ya, Kita coba dengarkan di sini. Nyampaikan dulu ya. Silakan Mas Doni. Pak, saya memang bersalah ke kamu, ke anakku. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Kamu udah sering ngomong kayak gitu sama aku. Tapi sekarang aku benar-benar berubah, Pak. Tolonglah, Pak. Ya aku udah nggak percaya lagi sama kamu. Kamu tuh kan udah sering ngomong seperti itu sama aku, Mas. Aku kasih kesempatan terus sama kamu. Kamu begitu, kamu tuh nyakitin aku. Kamu tuh udah pernah kasar sama aku, tahu nggak, Mas? Iya, aku akuin, Pak. Aku kasar, Pak. Mas Dodi. Mungkin begini Mas. Mbak Noni kan ada Pak Mbak Ustadz Noni ya. Coba cari Jadi solusinya. solusi yang terbaik ini kan Mas Doni itu sudah cerai ya dengan Mbak Nuni ya, sudah cerai. Karena sudah cerai maka tidak bisa melakukan satu proses hubungan yang seperti kita masih berkeluarga. Itu yang paling pokok. Sehingga dengan demikian prinsip perceraian itu membatasi batas-batas halal dan haram ya. Lalu yang kedua, karena ini adalah Mas Doni punya putra, punya turunan. Saya kira Mas Doni juga masih punya hak ya untuk bersilaturahim, untuk menjenguk terhadap putranya. Bahkan Mas Doni juga masih punya kewajiban untuk membiayai pendidikannya ataupun biaya hidupnya sehari-hari. Itu saya kira hal yang mesti ditegaskan pada kesempatan ini supaya Mas Doni tidak hanya sekedar misalnya saya kapok, saya mau kembali, tapi prinsip dasar mengenai kewajiban-kewajibannya juga harus ditunaikan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentu saja kalau memang ada ingin proses kembali, ya, ingin proses kembali, nah, karena ini masih cerai pertama, tolak satu, maka sebenarnya bisa kembali. Nah, tinggal persoalannya apakah Mbak Nuni bisa menerima terhadap proses kembali untuk berkeluarga itu sangat tergantung kepada masing-masing pihak untuk melakukan pendekatan masing-masing. Akan bagus sebenarnya itu bisa dilalui terlebih dahulu proses kembali rujuk itu apabila Mas Doni memenuhi berbagai kewajiban-kewajiban yang selama ini menjadi tanggung jawab Mas Doni terhadap keluarga. Satu contoh misalnya tadi soal anak dan seterusnya. Dan terutama sebenarnya Mas Doni yang penting itu adalah perilaku. Kita kan tidak boleh berbuat kasar terhadap istri ya. Contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, jangankan memukul. Ketika keluar dari rumah lama lalu kembali ke rumah istrinya, lalu istrinya tertidur, maka Rasulullah itu tidak berani mengetok pintu rumah, bahkan beliau tidur di depan pintu.
saking menghargai istrinya supaya jangan sampai tidurnya istri itu terganggu. Sekarang Mas Doni sudah betul-betul sembuh atau bagaimana? Sekarang sih masih pengobatan. Pengobatan. Ya, cuman di sana kita sadar kita punya keluarga yang sayang sama kita. Terus kenapa kita sia-siain gitu? Jadi saya Harapannya Mas Doni Iya. pengen kembali dengan istri dan ya, anak saya kembali. pengen memulai hidup yang baru lagi. Oke, iya. Jadi bagaimana Mbak Noni? Apakah bisa menerima suami lagi? Kalau dari saya, ya saya pikir udah sering ya saya kasih kesempatan kayak seperti ini. Juga saya udah tenang seperti ini gitu kan. Ya saya pengennya hubungannya ya baik aja seperti ini. Kalau lebih tadi lagi, kayaknya enggak deh ya. Karena saya udah Hubungan baik tapi tidak ingin dalam hubungan suami istri ya. Jadi ada dua pola Mas Doni ya. Hubungan baik tetapi tidak suami istri karena ada anak. Gitu kan. Lalu yang kedua yang diinginkan oleh Mas Doni adalah hubungan baik untuk kembali suami istri kan gitu kan. Mungkin tahap pertama begini Mas Doni. Tahap pertama terima dulu opsi dari Mbak Noni. Jadi berhubungan baik terlebih dahulu. Lalu kewajiban terhadap anak dipenuhi. Mungkin coba dalam 2-3 bulan hubungan baik itu, bahkan mungkin setengah tahun, bahkan mungkin setahun. Nah disitulah kemudian ada semacam evaluasi dari Mbak Noni terhadap pola hubungan ini dan siapa tahu jodoh itu kembali. Saya kira satu jalan terbaik seperti itu, Mas Doni ya. Gimana Mas Doni, bisa dibilang gitu ya? Jujur ya Pak, kita selama di sana itu pengennya bersatu lagi Pak. Iya, kita tahu itu maunya Mas Doni dan itu pantas harus dihargai juga oleh Mbak Noni ya. Jadi ingin kembali. Mungkin Tapi Mbak Noni kan juga mencatat sejumlah track record ya. iya. Track Mungkin recordnya masih selama belum ini seperti percaya, apa. belum Makanya percaya. makanya tunggu dulu, Iya. sabar dulu Mas Doni ya. Nah sehingga Mungkin- nanti mudah-mudahan dengan masing-masing berdoa, mudah-mudahan bisa Iya, mungkin kalau dengan itu yang terbaik. Jadi berdoalah kepada yang di atas, Mbak Noni ataupun Mas Doni bahwa kembali berkeluarga, suami istri dengan anak itu adalah yang terbaik. Kalau itu memang terbaik, itu akan ditakdirkan Allah. Kira-kira seperti itu ya. ya mungkin Mas Doni juga mulai memupuk kepercayaan supaya Mbak Noni juga mulai percaya dengan Mas Doni. Buktikan kalau Mas Doni ini keluar dari rehab, bisa total sembuh, tidak menyentuh narkoba lagi, barang haram itu. Baik Pak Ustadz, kalau kesimpulan dari permasalahan Mas Doni dan Ibu Noni ini bagaimana? Ada dua kesimpulan ya sebelum mengakhiri event yang menurut saya menarik buat pelajaran kita bersama ya semuanya dan kita, terutama juga pada pemirsa. Pelajaran pertama memang ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang terkait dengan Mas Doni, yaitu la darara wa la dirar. Itu hadis sahih yang artinya janganlah engkau yaitu membuat hal yang membahayakan terhadap diri sendiri. Wala dirara dan janganlah Anda juga atau engkau jangan membuat bahaya terhadap orang lain. Jadi itu saya kira narkoba itu adalah hal yang bisa membahayakan terhadap diri sendiri dan juga bisa berbahaya terhadap orang lain. Dan ini sekarang dialami oleh Mas Doni dan alhamdulillahnya nilai positifnya bahwa Mas Doni sudah ingin sembuh dari itu. Ada niat baik seperti itu. Ada ingin berubah dari seperti itu. Bahkan ingin kembali dalam haribaan keluarga dengan Mbak Noni. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kesimpulan yang kedua itu adalah prinsip yang dimaui oleh Mbak Noni, yaitu apa? Prinsip sukarela. Sukarela. Jadi jangan sampai niat kembali ada pemaksaan, nggak boleh. Jadi prinsip sukarela. Oleh karena itu tadi Mbak Angel sudah memberikan tahapan yang cukup bagus. Tahapan pertama itu adalah berbaik terlebih dahulu. Kewajibannya terhadap anak itu seperti apa. Baru setelah itu kalau ada prinsip sukarela maka bisa menikah kembali. Kira-kira itu saja. Mudah-mudahan itu amin. Allahumma amin untuk Mas Doni dan Mbak Noni. Kira-kira seperti itu. Baik Mas Doni, semoga saja yang disampaikan Pak Ustadz ini bisa menjadi pelajaran buat Mas Doni ya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah mencoba memberi waktu kepada Mbak Noni untuk bisa mungkin menerima lagi nanti. Ya, kita doakan yang terbaik buat Mas Doni dan juga Ibu Noni sama anaknya ya.
Baik pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali kasus pada pagi hari ini, tapi cukup di sini dulu acara Tawakal pada pagi hari ini. Saya Mario Wiris dan rekan saya Angela Idul pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.